Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran bisnis online. Di sini, Bu Vika akan menjelaskan tentang materi baru yaitu pemasaran melalui perangkat mobile. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Vika akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar ada dua, yaitu menganalisis website pemasaran pada perangkat mobile. Yang kedua, membuat website pemasaran pada perangkat mobile. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 4, yaitu mendeskripsikan pengertian pemasaran melalui perangkat mobile, mendeskripsikan dasar-dasar pemasaran melalui perangkat mobile, menganalisis spesifikasi perangkat mobile, dan yang terakhir mengumpulkan contoh tampilan berbagai jenis situs mobile. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring melalui pendekatan feedback dengan menggunakan modul pembelajaran Project Based Learning, kalian sebagai peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pemasaran melalui perangkat mobile, mendeskripsikan dasar-dasar pemasaran melalui perangkat mobile, menganalisis spesifikasi perangkat mobile, dan mengumpulkan contoh tampilan berbagai jenis situs mobile dengan penuh kedisiplinan, rasa ingin tahu, tanggung jawab, toleransi, bekerja keras, dan bekerja sama. Yuk, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama tentang pengertian pemasaran melalui perangkat mobile. Perangkat mobile merupakan istilah umum untuk semua jenis komputer yang dapat digenggam. Perangkat ini dirancang untuk mudah dibawa kemanapun, dimanapun atau portable, dan dapat digenggam dengan tangan. Beberapa jenis perangkat mobile seperti tablet, e-reader, dan smartphone sudah sangat mampu mengerjakan tugas-tugas yang umumnya dikerjakan di laptop ataupun komputer. Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut manusia semakin mobile, pelaku usaha mulai mengembangkan mobile marketing dalam berupaya mengoptimalkan pemanfaatan perangkat mobile yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Mobile marketing yang mampu menjangkau konsumen melalui berbagai perangkat mobile yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Pengertian situs mobile atau mobile web. Situs mobile adalah situs dan layanan yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile. Mobile web merupakan teknologi yang mengakomodasi kebutuhan akan akses internet melalui perangkat mobile atau perangkat bergerak. Yang kedua adalah pengertian pemasaran mobile atau mobile marketing. Mobile marketing merupakan suatu strategi marketing digital multi saluran yang digunakan untuk menjangkau audiens target melalui smartphone, tablet, dan atau perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, dan MMS, media sosial, dan aplikasi. Mobile marketing memerlukan situs atau blog yang fleksibel dan dapat dilihat dengan perangkat mobil yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Fleksibel artinya tampilan situs atau blog dapat disesuaikan dengan tampilan perangkat mobil seperti smartphone, tablet, dan atau perangkat seluler lainnya. Selanjutnya adalah dasar-dasar pemasaran melalui perangkat mobile. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, membuat manusia menjadi semakin mudah. Banyak perangkat canggih yang diciptakan oleh manusia membuat semua serba cepat dan efisien. Dahulu kala kita harus pergi ke warung internet atau warnet apabila ingin browsing dan chatting. Namun, dengan membanjirnya perangkat mobile yang dapat terkoneksi melalui jaringan internet di pasaran saat ini, semakin memudahkan para pecinta dunia maya untuk membuka media online di mana saja dan kapan saja. Lalu, jenis situs mobile apa aja sih? Jika kalian adalah pemilik website atau developer website yang sedang membuat media online, maka ada baiknya untuk mempertimbangkan dan memeriksa tampilan web yang telah dibuat. Apakah telah mendukung tampilan dalam perangkat mobile atau belum? Nah, berikut merupakan jenis-jenis situs mobile. Yang pertama adalah situs mobile yang ramah atau friendly mobile web design. Yang kedua adalah situs mobile adaptif. Yang ketiga adalah situs mobile responsive. Yang keempat adalah situs mobile experience. Dan yang kelima adalah situs mobile native. Situs mobile yang ramah atau friendly mobile web design
merupakan situs mobile dengan desain yang mudah digunakan oleh penggunanya. Dalam situs tersebut, terdapat fitur-fitur pendukung agar konsumen merasa nyaman dan mudah saat menggunakan atau masuk ke situs mobile. Tampilan teks dan gambar pada situs harus mudah dibaca. Ketika ingin melihat gambar yang semula terlihat kecil, perangkat mobile harus didukung fasilitas zoom in dan zoom out untuk dapat memperbesar dan memperkecil gambar. Berikut adalah contoh tampilan situs mobile yang ramah atau friendly mobile web design. Situs mobile yang kedua adalah situs mobile adaptif atau adaptive web design. Situs mobile adaptif adalah desain situs mobile yang dapat mengatur ukuran jendela yang dibuka atau sedang ditampilkan berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan. Tampilan situs mobile yang adaptif tentu berbeda dengan tampilan situs komputer. Berikut salah satu contoh situs adaptif, yaitu Game Lab Indonesia. Situs yang ketiga adalah situs mobile responsif atau responsive web design, yaitu situs mobile dengan tampilan website yang menyesuaikan tampilan atau layout dari berbagai jenis gadget. Situs mobile ini membuat layout suatu website kompatibel dengan tampilan device pengunjung, baik ukuran maupun orientasinya. Jadi, tampilan pada komputer akan diubah sedemikian rupa agar bisa dibuka secara maksimal di ukuran layar yang lebih kecil seperti smartphone maupun tablet. Berikut adalah contoh dari situs mobile responsif. Situs mobile yang keempat adalah situs mobile experience, yaitu situs mobile yang didesain sedemikian rupa sehingga tampilan di komputer dan di perangkat mobile berbeda. Alamat situs biasanya akan berubah secara otomatis ketika dibuka di perangkat mobile. Misalnya, ketika dibuka di komputer, alamat situs adalah www.youtube.com. Tetapi, ketika di perangkat mobile, alamat situs berubah menjadi m.youtube.com. Berikut adalah contoh tampilan situs mobile experience, yaitu youtube.com. Situs selanjutnya adalah situs mobile native, yaitu situs yang didesain agar tampilan di situs komputer dan di perangkat mobile hampir sama, tapi akan berkesan berbeda jika menggunakannya. Struktur navigasi komputer dan di perangkat mobile dengan tetap mengutamakan kemudahan dan konsumen. Sebuah situs mobile native pada dasarnya sebuah aplikasi, di mana program berbasis web yang sering dikodekan dengan bahasa pemrograman tertentu, seperti menggunakan bahasa pemrograman HTML atau PHP dengan memodifikasi kode CSS, yang khusus dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile. Situs mobile native biasanya berisi konten terpisah dan menawarkan pengalaman yang berbeda dengan situs komputer. Berikut adalah contoh situs mobile native, yaitu Adidas. Lalu, apa sih manfaat situs mobile? Yang pertama adalah menciptakan saluran pemasaran langsung. Maksudnya adalah dapat menyebarkan berbagai macam informasi secara umum seperti harga, newsfeed, akun pengguna, bentuk pemesanan, messenger, dan lainnya agar mudah diterima oleh para konsumen. Jadi, semua info yang akan diberikan ke konsumen semacam promosi atau penjualan khusus bisa mudah di-share hanya dengan perangkat mobile. Yang kedua adalah membangun dan pengenalan akan merek. Pemasaran via perangkat mobile akan mempermudah bagi pelaku usaha dalam rangka penyebaran informasi dan juga berkontribusi dalam kesadaran merek usaha. Manfaat yang ketiga adalah mendekatkan produk dengan konsumen. Perkembangan perangkat mobile membuat masyarakat banyak beralih dari komputer ke perangkat mobile yang mudah dibawa kemana-mana dengan fitur lengkap. Dengan menggunakan situs mobile, pelaku usaha dapat memanfaatkan pasar yang potensial ini sehingga jumlah konsumen atau pelanggan dapat ditingkatkan. Yang keempat adalah memudahkan konsumen berinteraksi dan bertransaksi. Situs mobile memudahkan konsumen yang menggunakan perangkat mobile dimanapun mereka berada. Ketika pelaku usaha menggunakan situs mobile dimanapun dan kapanpun konsumen ingin mendapatkan informasi produk, mereka dapat melakukan langsung dengan menggunakan perangkat mobile. Manfaat selanjutnya adalah
menonjol dalam persaingan. Situs mobile mungkin jarang dipakai oleh usaha kecil dan justru hal inilah yang menjadi peluang bagi pelaku usaha dengan mengambil peluang yang berbeda dengan para pesaing. Jadilah yang terdepan yang memakai dan mengembangkan situs mobile, kemudian mulai menawarkannya ke para konsumen di lingkungan bisnis. Yang dibahas selanjutnya adalah mengenai spesifikasi perangkat mobile. Spesifikasi adalah perincian teknis atau karakteristik umum yang dimiliki oleh sebuah perangkat. Dalam hal ini terkait dengan perangkat mobile seperti handphone atau smartphone. Perincian ini termasuk berbagai komponen internal yang terintegrasi dan fitur dari perangkat tersebut. Spesifikasi yang tinggi dengan sistem operasi tertentu pada perangkat mobile akan lebih menarik. Konsumen akan menggunakan perangkat mobile yang diketahui cara penggunaannya. Yang pertama adalah tentang perangkat mobile. Seperti yang sudah kita bahas tadi, perangkat mobile adalah peralatan yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang dapat dibawa kemanapun oleh pemiliknya. Perangkat mobile biasanya berukuran relatif sama dengan telepon genggam, sehingga mudah dan tidak merepotkan untuk dibawa kemanapun. Karakteristik perangkat mobile yang pertama adalah berukuran relatif kecil antara 3 sampai 6 inch. Walaupun kecil, perangkat mobile memiliki kemampuan yang besar. Yang kedua, kapasitas memori yang terbatas. Berbeda dengan laptop atau komputer. Yang ketiga, daya proses yang terbatas, yang mana perangkat mobile didesain berukuran kecil dan ergonomis. Ukuran teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini seperti hard disk dan RAM. Keduanya dikombinasikan dalam ukuran pas dengan sebuah kemasan kecil perangkat mobile. Yang keempat, perangkat mobile mengkonsumsi daya rendah dibanding laptop atau komputer. Perangkat mobile biasanya menggunakan baterai dengan ukuran kecil sebagai sumber dayanya. Yang kelima, perangkat keras pada perangkat mobile didesain cukup kuat sehingga perangkat keras pada perangkat mobile cenderung awet. Yang keenam, konektivitas terbatas yang biasanya hanya menggunakan koneksi nirkabel seperti Wi-Fi dan menggunakan SIM card untuk menyambung internet. Yang ketujuh, masa hidup yang pendek karena jika perangkat mobilnya sering menyala, daya dan masa pakai akan cepat habis. Selanjutnya kita akan membahas sistem operasi mobile. Adalah sistem operasi untuk handphone, tablet, smartwatch, atau perangkat mobile lainnya. Sementara komputer seperti laptop mungkin bisa disebut sebagai perangkat mobile, namun sistem operasi yang digunakan pada perangkat itu tidak dianggap mobile, karena pada awalnya dirancang untuk komputer-komputer yang secara historis tidak memiliki atau memerlukan fitur mobile tertentu. Dewasa ini, Android bisa dibilang begitu mendominasi perangkat mobile. Tentunya ditempel terus oleh sistem operasi dari Apple yaitu iOS. Namun, sebenarnya ternyata banyak sistem operasi mobile yang telah ada sebelumnya, bahkan juga mendominasi semisal Symbian. Berikut ini adalah daftar dari 10 sistem operasi mobile yang populer. Yang pertama adalah Android. Adalah software open source untuk berbagai perangkat mobile Android. Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile yang berbasis Linux dan dikembangkan oleh Google. Android menjadi sistem operasi yang unik karena Google secara aktif mengembangkan platform ini meskipun memberikannya secara gratis kepada manufaktur perangkat keras dan perangkat mobile yang ingin menggunakan Android sebagai produknya. Yang kedua adalah iOS. iOS diperkenalkan pada 29 Juni 2007 saat iPhone pertama kali dikembangkan. Sejak itu, iOS mengalami banyak upgrade. Apple masih belum mengizinkan pihak lain untuk mengembangkan sistem operasinya. Tidak seperti Android, Apple lebih berkonsentrasi pada performa dan tampilan untuk pengguna. Untuk sistem operasi mobile yang lain seperti BlackBerry, Windows Phone, Symbian, Bada, Maimo, Migo, OpenWeb, dan Palm. Dari kesembilannya, sistem operasi yang paling banyak digemari dan paling banyak dipakai adalah Android dan iOS. Kesimpulannya adalah
Perangkat mobile dapat mendukung pemasaran produk menggunakan situs mobile. Perangkat mobile banyak digunakan oleh konsumen karena mudah dibawa kemanapun dan dimanapun. Akan tetapi, situs mobile harusnya dapat mudah dipakai di berbagai jenis perangkat mobile dengan berbagai tampilan yang menarik bagi konsumen. Perangkat mobile memiliki berbagai jenis sistem operasi mobile yang modern yang menggabungkan fitur sistem operasi komputer pribadi dengan fitur lainnya. Penggunaan sistem operasi mobile disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Sekian materi tentang pemasaran melalui perangkat mobile hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.